Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas Agung. Masih semangat kan Pak Doni? Semangat terus, Oke. meskipun tadi ada gangguan. Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcast yang bisa didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat dari yang terendah sampai tertinggi. Kayaknya lebih Pak ya. Iya. Tapi emang begitu. Bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Oke, pada hari ini kita akan ngobrolin apa nih Pak? Kita akan berbicara mengenai bonding time. Oh, kayaknya asing tuh. Apa tuh Pak bondingnya Pak? Bonding time itu di sini di podcast sore hari ini tema kita lebih spesifik ke arah parenting. Oh, berarti arah keluarga lah gitu Pak ya? Arah keluarga. Dan bonding time ini adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan di dalam keluarga. Seperti itu. Seperti apa gitu Pak? Bonding time ini adalah cara bagi orang tua untuk dapat meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk anak. Oh, iya sih ya, banyak yang orang tua yang sibuk ya sekarang ya. Ya, Kalau sibuk sampai lupa sama anak sendiri. ya, Mereka sibuk cari kerja, sibuk bekerja, sibuk apa sampai lupa dengan anak. Itu memang bisa berpengaruh Pak, hal-hal seperti itu Pak kepada kondisi anak. ya sangat. Karena anak kan wujudnya masih manusia ya. Jadi yang namanya manusia pasti membutuhkan kasih sayang, ya, membutuhkan perhatian, ya, membutuhkan misalnya dukungan, ya, terutama dari orang tuanya. Ya. Kalau itu tidak mereka dapatkan dari orang tuanya, yang terutama mereka mau mendapatkannya dari mana lagi? Ya. Iya. Karena banyak anak yang dibesarkan tanpa perhatian, dukungan, dan kasih sayang dari orang tuanya dari kecil sampai mereka dewasa. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri di dalam kehidupannya. Sampai berefek seperti itu ya Pak? Iya, benar. Karena rasa percaya diri itu harus dipupuk sejak usia anak-anak. Iya. Karena manusia ini kan yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya, Iya, mental block gitu kan. itu memiliki mental block akibat ucapan-ucapan atau hal-hal yang dia lihat, ya, yang akhirnya memiliki pengaruh negatif bagi dirinya. Ya. Iya. Nah, tetapi yang lebih parahnya lagi, manusia ini adalah makhluk pengulangan. Ya. Jadi hal-hal yang positif, kalau itu tidak dilakukan secara berulang ya, kepada anak, itu akan menciptakan orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri di masa depannya. Jadi kalau misalnya orang tuanya sibuk nih Pak, jadi orang tuanya tuh ya dia punya anak tuh, tapi dia tuh menitipkan ke biasanya orang sibuk ya Pak, biasanya yang kalangan khususnya pada kalangan menengah ke atas gitu Pak ya, kan sering menitipkan anaknya di mana terus mereka bekerja, itu apa yang akan terjadi pada anak itu Pak? Ya, dia merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya ketika dia sudah menyadarinya. Karena memang anak, ya terutama di usia anak-anak ya, mereka memang belum dapat berpikir dan bernalar secara maksimal. Iya. Dan itu wajar, ya namanya juga di usia anak-anak ya. Tapi lama-kelamaan mereka dapat berpikir, dapat bernalar dengan baik. Nah, ketika saat itu mereka menyadari bahwa mereka tidak diinginkan oleh orang tuanya, nah disinilah masalah mulai terjadi. Macam-macam gitu ya. Mereka akan mencari sensasi di luar, dan sensasinya itu biasanya negatif. Ya, contohnya anak berantem, mencari masalah di luar. Iya, yang membuat perhatian lah gitu ya. Ya, dia sebenarnya bukan berkeinginan untuk menyakiti orang lain,
Tapi dia melihat dengan dia mencari sensasi, orang tuanya itu baru perhatian. Kadang seperti itu juga. Kebanyakan seperti itu. Oh, gitu. Ya. Kalau anak tidak dapat dipenuhi hasratnya itu ya. Hasratnya itu ya, berupa perhatian, kasih sayang, dukungan dari orang di rumah. Akhirnya mereka mencari hal-hal tersebut di luar. Sampai segitu jauhnya ya. Iya. Makanya kalau yang saya lihat, tingkat kenakalan anak-anak dan remaja dari tahun ke tahun itu malah semakin meningkat. Iya, betul. Di sini peran orang tua itu dibutuhkan. Jangan itu malah kita harapkan pemerintah yang menyelesaikan itu. Ya. Yang program apa? Ya, padahal itu tanggung jawab orang tua masing-masing. Ya. Mengapa tingkat misalnya kenakalan remaja itu makin meningkat dari tahun ke tahun? Ya. Di sini orang tua harus dapat mawas diri. Ada apa ini? Ya, apa nih yang menyebabkan? Jangan-jangan di keluarga sendiri, di keluarga saya pribadi itu seperti itu. Ya. Sebenarnya kenakalan anak-anak dan remaja di luar sana itu sebenarnya efek apa yang terjadi di rumah. Ya. Iya, betul. Nah, kita harus mencari akar permasalahannya. Dan nanti insya Allah bonding time ini dapat menjadi jawaban. Memang kalau misalnya berbicara tentang efek ya Pak ya, berbicara tentang efek, apakah bonding time itu bisa apa ya, misalnya mengurangi efek kesepian bagi anak, atau misalnya apa yang harus dilakukan orang tua sih untuk memberikan perhatian lebih dengan cara bonding time gitu Pak? Ya, jadi bonding time ini itu harus dilakukan oleh ibu dan bapak. Oh, nggak bisa salah satu ya? Harus dua-duanya. Tapi lebih baik bergantian. Ya, misalnya ayah tentukan waktu untuk bonding time-nya kapan. Iya, betul. Luangkan waktu berdua dengan anak. Berarti harus terschedule gitu Pak? Iya, harus terschedule. Karena kalau tidak terschedule nanti akan mengacaukan hal-hal yang lain. Ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Pastinya kan orang tua memilih kegiatan. Ya, pekerjaannya lah, pekerjaannya atau hal-hal yang lain yang dia perlu lakukan. Normal itu. Itu normal. Dan anak juga, apalagi kalau anak sudah semakin besar, dia memiliki dunianya dia sendiri. Nah, tetapi orang tua di sini harus memaksakan untuk melakukan bonding time. Jadi bonding time ini sendiri itu meluangkan waktu yang spesial antara orang tua dengan anak. Orang tua tuh dalam tanda kutip dua-duanya ya Pak ya? Kalau yang tadi saya sebutkan itu lebih baik bergantian. Ya, kadang ayahnya, kadang ibunya. Ya, dua-duanya berperan gitu ya. Dua-duanya berperan. Kadang ada begini Pak, ada yang anak ayahnya tuh berpikir, udah sana sama ibu aja gitu. Ya biar kayak gitu, udah anak sama ibu aja gitu, nggak sama ayah. Jadi kalau sama ayah mah masalahnya yang ini aja, yang urgent aja. Kalau misalnya mau apa-apa sama ibu aja semuanya gitu. Itu benar nggak sih Pak kayak gitu Pak? Kalau menurut saya itulah sumber masalah. Oh, ya, ayah juga harus mau, ya intinya. Iya benar. Karena anak ini kan meskipun lahir dari rahim ibunya, tetapi yang menghasilkan anak tersebut tanpa kehadiran bapaknya, apakah bisa? Ya, berarti kan tanggung jawab keduanya, baik bapak maupun ibu. Ya. Nah, berarti di sini Tuhan itu menitipkan kepada keduanya, bukan salah satunya. Ya, misalnya ibunya, karena ibunya melahirkan, berarti ibunya yang harus bertanggung jawab, harus dekat. Nah, di sini akhirnya ibu juga ada keterbatasan. Ya, mengapa dalam sebuah keluarga itu ada orang tua, ibu dan bapak? Ya, kalau misalnya tanggung jawab anak itu hanya tanggung jawab dari ibunya. Pasti ibu dapat melahirkan anak itu tanpa bapak.
ya. Iya tuh. Itu menjadi tanggung jawab ibu 100%. Ya, karena tanpa bapak loh. Ya. Nah, tapi kalau keduanya yang menyebabkan anak ini lahir, ya otomatis itu tanggung jawab keduanya. Oh, jadi bapak juga harus meluangkan waktu untuk misalnya anaknya minta bantuin kerjain PR gitu kan? Iya benar. Karena anak itu bukan hanya membutuhkan figur ibu, tapi juga membutuhkan figur ayahnya. Meskipun anak itu perempuan ya, dia juga membutuhkan figur ayah, misalnya sebagai figur yang melindungi, tegas, mengayomi, ketegasannya, ya, kebapaannya. Itu anak perempuan juga membutuhkan. Nah, begitu juga misalnya anak laki-laki, dia membutuhkan figur ibunya, ya, misalnya figur yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, ya, kesabaran. Akhirnya anak laki-laki juga bisa menjadi anak yang lembut, ya, yang bertutur kata yang baik, menjadi anak yang sabar. Tapi misalnya anak laki-laki figurnya hanya aja, ayah misalnya ayah saja, ya namanya figur seorang ayah kan yang ada hanya misalnya ketegasan, ya. Nah setelah itu figur ayah yang misalnya secara secara perilaku tidak menunjukkan misalnya kelembutan, nah, dia akhirnya tidak bisa berlaku lembut ketika dewasanya karena dia tidak memiliki contohnya. Nah di sini ibu harus masuk, ya, di dalam tumbuh kembang anak seorang anak laki-laki ini agar mereka ini memiliki kelengkapan, ya, di dalam kehidupannya yang mengisi kehidupannya. Tetapi ketika misalnya anak laki-laki adalah tanggung jawab ayahnya, anak perempuan adalah tanggung jawab ibunya. Ya itu kayak gitu. Nah pasti anak ini akan memiliki ketidaklengkapan, ya, di dalam figur yang dia harus contoh. Oh, jadi orang tua pun harus bekerja sama dalam membuat figur itu ya. Harus bekerja sama. Ya karena kan biasanya yang sering Agung dengar gitu Pak ya, ada yang mengatakan bahwa ayah itu harus tegas, ibu itu harus lembut gitu kan. Tapi apakah itu bisa bertukar Pak? Misalnya, oh nanti kamu tegas misalnya, ibu ayah yang lembut gitu. Kalau menurut saya antara ibu dan bapak, ya, itu harus memiliki kemampuan kapan waktunya lembut, kapan waktunya tegas. Oh, harus ada fleksibilitas itu. Tapi memang sisi lembut itu biasanya ibu yang penuhi. Iya. Ya, sisi dominannya. Dominannya. Isi ketegasan itu ayah atau bapak yang memenuhi. Iya, betul. Ya. Nah, tapi alangkah baiknya bisa dilakukan kedua-duanya. Dengan cara belajar. Iya, dengan cara belajar. Parenting ini ya. Jadi kita harus tahu nih ayah-ayah nih terutama Pak ya, yang mentang-mentang nyari uang. Tanpa memikirkan mau kembang anak, wah anak mah dikasih aja ke ibunya lah gitu, nggak usah dipikirin, kita mau nyari uang aja gitu. Nah, untuk yang bonding time ini Pak, apakah dilakukan itu harus setiap hari atau bagaimana Pak? Timelinenya Pak? Kalau baiknya setiap hari, tapi waktunya itu tidak perlu 24 jam. Hanya kita luangkan waktu minimal 15 sampai 20 menit. Gak sulit ya sebenarnya? Iya, tidak sulit. Karena itu bukan waktu yang lama kan. Iya. Tapi memang tantangannya kita tidak boleh melibatkan siapapun. Ya, baik itu orang lain, misalnya ayah sedang bonding time nih dengan anaknya. Tapi ada kehadiran ibunya di situ. Nah, itu lebih baik pada saat bonding time kita adakan kesepakatan dulu, ya, bahwa ibu jangan hadir di situ. Oh, itu manfaatnya apa Pak? Untuk hanya berdua seperti itu manfaatnya apa Pak? Agar anak dapat merasakan
ya ikatan emosional yang lebih dalam yang lebih dalam, misalnya kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ya. Kadang kalau ibu dan bapak melakukan bonding kepada anak, ya, berantem ibu sama bapaknya. Nah, takutnya itu kurang maksimal. Iya. Ya, misalnya bapaknya ngomong apa, ibunya ngomong, gitu, misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Nah, biar kejadian-kejadian itu tidak terjadi, ya, dilakukanlah secara one on one, ya, agar ikatan emosional yang dibangun itu lebih maksimal. Jadi sosok seorang anak lebih mengenal sosok seorang ayahnya seperti apa. Ya. Begitupun sebaliknya, sosok seorang anak lebih mengenal sosok seorang ibunya, dan sosok seorang ibunya lebih mengenal sosok seorang anaknya. Terus topik yang dibahasnya gimana Pak? Disesuaikan atau gimana Pak? Kita lebih membiarkan anak itu sebagai ininya, yang memulainya duluan. Nah, jadi anak dibiarkan untuk menceritakan, ya, tentang hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Dan kita sebagai orang tua jangan malah yang lebih banyak ingin mau didengar. Jadi bonding time itu bukan saatnya kita nasihatin gitu kok? Bukan. Kira kita tuh nasihatin gitu. Benar, dibandingkan berbicara. Iya. Ya. Kan anak ini butuh mengenal sosok ayahnya itu seperti apa. Ya. Dan ayah juga memerlukan, ya, mengenal sosok anaknya seperti apa. Ya. Agar nanti orang tua itu lebih bijak terhadap anaknya. Dia lebih mengenal anaknya. Tetapi kalau dia tidak mengenal anaknya, ya bagaimana orang tua itu dapat bijak, ya, dalam melakukan hal-hal yang diperlukan kepada anaknya. Ya, misalnya begini, seorang ayah tidak mengetahui bahwa anaknya ini sudah mulai misalnya menyukai lawan jenisnya. Oh iya, misalnya tuh kayak pacaran gitu ya, masa-masa puber lah ya Pak. Dia sudah merasakan hal tersebut. Iya. Karena kita sebagai orang tua tidak mau meluangkan waktu untuk lebih mengenal anaknya, akhirnya anak tidak dapat menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Dan yang saya takutkan, anak ketika tidak dapat menceritakan apa yang dia rasakan, dia menceritakannya itu ke lawan jenisnya. Ya. Karena anak itu membutuhkan, gitu. Meskipun dia sudah remaja ya. Dia membutuhkan teman berbicara, teman berbagi, ya, agar dia merasa tentram hatinya. Ya. Tetapi kalau itu tidak didapatkan di keluarga, akhirnya dia mencari itu di luar. Ya. Nah, yang saya takutkan, influence-nya atau pengaruhnya itu malah menjadi buruk buat si anak. Syukur-syukur kalau lingkungannya positif Pak ya, tapi kalau kayaknya negatif kan repot kita ya. Ini yang bahaya. Kita jangan berharap orang lain yang menyelesaikan masalah anak kita. Ya. Karena kalau kita berharap seperti itu, ya orang tua perannya apa? Ya. Jangan sampai orang tua hanya dapat menghasilkan anak, tapi tidak dapat bertanggung jawab terhadap anak. Akhirnya nanti kita akan mendapatkan kejutan-kejutan masalah di kemudian hari. Dan kita tidak bisa bendung. Iya, tidak bisa kita bendung. Karena masalah itu pasti terjadi kalau kita tidak mau, ya, sebelum yang melakukan pencegahan. Nah, bonding time inilah kita bisa lebih mengetahui bagaimana kondisi psikologis anak kita. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari gitu Pak, bergantian dengan rekan atau istri gitu kan. Rekan dari kantor dengan istri gitu kan, menemani anak itu sudah cukup ya Pak ya? Iya, sudah cukup. Jadi anak mengerti, apalagi kalau anak sudah semakin besar ya, dia sangat mengerti kalau orang tuanya itu sibuk.
Tetapi orang tua itu harus mau meluangkan waktunya sama anak. Saya ini pribadi jujur suka ditegur sama istri saya, ya, kalau sampai saya tidak meluangkan waktu untuk anak saya, ya. Tetapi saya tidak marah, ya. Saya menyadari bahwa saya salah pada saat itu dan harus memperbaiki. Makanya ketika istri saya menegur, ya sudah, ini jadi pembelajaran buat saya, ya. Saat itu juga saya menghentikan apa yang saya lakukan. Saya mulai mendekati anak, ya, menanyakan apa yang dia sedang lakukan, ya. Meskipun dia sedang sibuk sendiri, saya coba untuk bisa berbaur di situ, ya. Karena anak sebenarnya itu secara tidak langsung dia membutuhkan sentuhan orang tuanya. Iya, figur-figur itu. Dia membutuhkan teman bicara. Dia membutuhkan teman untuk dapat saling berbagi, sharing gitu ya. Oh iya. Tapi selain aktivitas mengobrol Pak, bonding time itu, adakah jenis bonding time yang lain Pak, misalnya, atau apa gitu? Bonding time yang lain selain ini ya, kayak mengobrol seperti yang tadi dikatakan. Ya, kita bisa menjadwalkan misalnya pergi keluar rumah, misalnya ke suatu tempat yang anak kita sukai. Itu bonding time juga berarti. Iya, itu juga sama. Kita care, peduli dengan apa yang anak kita senangi. Misalnya kita memiliki seorang anak laki-laki yang senang olahraga, ya. Terus kita tawarkan ke anak kita, nah, misalnya anak kita suka bermain bulu tangkis misalnya. Nah itu, disesuaikan Pak ya? Disesuaikan. Iya. Nah, jangan anak suka main bulu tangkis kita paksa main basket, ya. Karena orang tuanya nggak bisa main bulu tangkis gitu. Ya kita paksa diri kita untuk mau menyenangi apa yang anak kita senangi. Jangan dibalik. Ya, udah tahu anak kita sukanya bulu tangkis, kita paksa main yang lain gitu kan. Emangnya di sini mau kita adakan kompetisi gitu? Ya, di sini bukan kompetisi gitu, bahwa bapaknya atau ibunya ingin menunjukkan gitu siapa yang terbaik di antara kita gitu. Bukan itu. Gitu. Iya, jadi ayah jangan memaksakan atau ibu yang memaksakan hobi mereka itu ke anak gitu, jangan. Ini kita bonding time itu khusus untuk anak. Iya. Agar kita sebagai orang tua lebih mengenal sosok anak kita itu seperti apa sih. Ya. Begitupun juga anak lebih mengenal sosok orang tuanya itu seperti apa sih. Gitu. Iya, betul. Dan ketika kita sudah fokus terhadap anak, ya. Nanti orang tua jangan heran, anak itu akan mudah untuk kita nasihati, ya. Kita berikan masukan. Yeah. Nah, tetapi kalau orang tua hanya inginnya menasihati, ya, tanpa dia mau mendengar, iya betul. Akhirnya itu sulit terjadi gitu. Iya gitu. Karena anak itu sering dekat sama kita gitu kan, jadi mereka itu apapun yang dikatakan kita mudah-mudahan anak itu bisa terima gitu ya, dibanding kita yang jarang meluangkan waktu gitu. Benar. Itu jangan ke anak ya, ke orang dewasa juga sama. Iya betul. Kalau misalnya kita peduli nih dengan teman kita, ya, kita sayang dengan teman kita, ya biasanya teman kita juga akan melakukan hal yang sama. Ini kita bicara orang yang sudah dewasa ya. Apalagi anak-anak ya Pak. Apalagi anak-anak, mereka akan lebih peka gitu. Ya, mereka belum banyak yang, mohon maaf ya, racun di dalam otaknya gitu. Ya, mereka ketika kita baikkan, maksud saya kita baik kepada mereka, ya, anak juga akan menyambut itu dengan kebaikan. Jadi jangan salah gitu, kalau misalnya orang tua tidak peduli dengan anaknya, anak juga tidak peduli dengan orang tuanya.